Sekarang saya ingin bicara tentang klaim, ya. Believe it or not, Pak Budi, ya, sampai dengan sekian waktu yang lampau gitu ya, sekian waktu yang lampau. Kalau sekarang mungkin media yang lebih dominannya online nih Bapak Ibu ya, meskipun saya masih penganut aliran kepercayaan media cetak sih, ya, untuk menunjukkan angkatan saya, ya. Tapi poin saya, Bapak Ibu mungkin masih ingat ketika media cetak masih sedemikian mendominasinya gitu ya. Kadang-kadang kita melihat hal yang aneh. Apa hal yang aneh? Perusahaan asuransi itu pasang announcement, pasang info dengan foto, dengan beritanya ketika membayar klaim yang sudahlah bayar klaim 10M, beriklan lagi 2 kali itu biayanya. Betul kan Pak Budi ya? Kan nggak masuk di akal. Tapi cara pandangnya tidak begitu Bapak Ibu. Cara pandangnya adalah kami berkepentingan kok bahwa klaim itu terjadi. Kalau sama sekali setahun nggak ada klaim, 2 tahun nggak ada klaim, 5 tahun nggak ada klaim, orang pun bertanya-tanya, ini sebetulnya ada manfaatnya nggak sih? Betul kan Pak Budi? Ya, jadi kami berkepentingan klaim itu kejadian. Dan kami lebih berkepentingan lagi anggota-anggota kami bisa memenuhi janji pembayaran klaim itu kepada nasabah. Tapi yang mungkin kalau kami boleh sedikit berharap gitu ya, ya kenaikan klaim itu masih terkendali. Paham ya Pak Budi ya? Nah, dalam hal apa yang tadi dipaparkan oleh Pak Freddy, ada klaim-klaim yang susut. Ya oke lah, ya kalau klaim meninggal dunia itu turun karena tinggi-tingginya kan 2022, 2 tahun lalu ketika COVID. Betul ya Bapak Ibu ya? Terutama COVID yang Delta itu aduh ya. Itu klaim di banyak perusahaan asuransi jiwa melampaui apa yang diperkirakan semua perusahaan asuransi jiwa. Sekarang klaim jiwanya susut, artinya apa Bapak Ibu? Mungkin inilah bukti nyata, salah satu bukti nyata bahwa memang COVID ini sudah jauh lebih terkendali, sudah melandai, hopefully betul-betul sudah hilang. Ya. Tapi yang sedang naik adalah klaim kesehatan. Kalau premi kesehatan misalnya saja Bapak Ibu, naik 10%, klaim kesehatannya naik 10%, kami mengartikannya, oh sebetulnya angka kesakitannya sama. Betul nggak sih Bapak Ibu? Ya kan, kalau premi naik 10% kan kira-kira karena pesertanya juga naik 10%. Terus klaimnya naik 10%, ya karena dari tambahan 10% peserta itu ada juga yang sakit dengan proporsi yang kira-kira sama. Jadi angka kesakitannya masih kira-kira sama. Tapi kalau preminya cuma naik 10%, dalam kenyataannya tadi Pak Freddy menunjukkan kira-kira stabil ya preminya. Tapi klaim kesehatannya misalnya naik 20%, artinya apa Bapak Ibu? Bahwa orang yang sakit, kecenderungan orang sakit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Atau yang kedua, jumlah orang sakitnya mungkin kira-kira sama proporsinya, tapi biaya kesehatannya yang meningkat. Jadi contoh Bapak Ibu, kalau premi naik 10%, kesehatannya, misalnya premi naik 10%, dan klaimnya naik 10%, ya oke lah, imbang, betul ya Bapak Ibu ya? Jadi orang yang sakitnya kira-kira sama. Tapi kalau preminya naik 10%, artinya jumlah peserta mungkin kira-kira naik 10%. Angka orang kesakitan juga 10% lebih banyak dari tahun lalu. Dan biaya untuk merawat penyakit yang sama juga naik 10%, maka klaimnya akan naik 30%. Betul kan Bapak Ibu kan? Jadi kami sedang mencermati gitu ya, kenapa ketika premi kesehatannya kira-kira sama, tapi klaim kesehatannya naiknya 20 sekian persen, yang rata-ratanya mungkin 24, ada satu yang kumpulan kalau nggak salah naik 23, sekian persen tadi Bapak Ibu lihat, dan yang individualnya naik 25%. Artinya jumlah yang berasuransi kesehatan mungkin kira-kira sama, tapi biaya klaimnya naik 25%. Apakah karena yang sakitnya jauh lebih banyak dari sebelumnya, dan ini yang perlu kita cari tahu, ataukah ya yang sakitnya naiknya sedikit, tapi mungkin tingkat kesakitannya atau jenis penyakitnya yang mungkin membutuhkan lebih banyak biaya penanganan, atau memang biaya perawatan kesehatannya yang naik. Yang ini mestinya kami akan coba kerjasama antara para perusahaan asuransi jiwa ini untuk boleh melihat